Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifia Putri Evalina dengan NIM 1312500029 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum di Untek Surabaya. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman BPUPKI atau disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kita. Bayangkan ya, di tengah kedudukan Jepang pada tahun 1945, badan ini lahir sebagai jembatan antara harapan rakyat Indonesia dan juga janji kemerdekaan. Nah, pada hari ini saya akan menjelajahi bagaimana BPUPKI terbentuk, apa yang mereka lakukan, dan mengapa relevan hingga sekarang. Oke, mari kita mulai. Pertama, mari kita pahami konteksnya. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Jadi awalnya Jepang menjadikan kemerdekaan untuk memenangkan dukungan rakyat. Namun janji itu sering dianggap hanya sebagai teknik propaganda, dan pada tanggal 29 April 1945, Perdana Menteri Jepang ini Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Untuk mewujudkannya, Jepang membentuklah BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945. Nama aslinya adalah Donkuritsu Junbi Chosakai, yang berarti Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan. Badan ini dipimpin oleh Rajiman Weddiodiningrat, seorang tokoh nasionalis, dan terdiri dari 62 anggota, termasuk tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Hajar Dewantara, dan para pemimpin daerah. Mereka dipilih oleh Jepang, tetapi banyak yang merupakan pemikir nasionalis sejati. Sekarang, apa yang dilakukan oleh BPUPKI? Mereka bertugas menyelidiki dan merancang dasar-dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Sidang pertama BPUPKI berlangsung di hari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Jakarta. Nah, di sini mereka membahas 5 pokok utama: dasar negara, bentuk negara, kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan juga ekonomi. Soekarno dalam pidatonya yang terkenal mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. 5 prinsip yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hatta menekankan pentingnya ekonomi yang adil dan keseimbangan antara pusat dan daerah. Lalu pada sidang kedua di hari 10 hingga 17 Juli 1945 menghasilkan Piagam Jakarta yang merupakan naskah awal UUD 1945. Piagam ini mencakup perumusan Pancasila dan juga struktur negara, termasuk presidensial dan kekuasaan eksekutif di tangan presiden. Hasil kerja BPUPKI sangat monumental. Mereka berhasil merumuskan konstitusi dasar Indonesia yang kemudian disempurnakan menjadi UUD 1945, namun ada perbedaan sengit, seperti tentang peran agama dalam negara yang akhirnya dikompromikan dalam Piagam Jakarta. BPUPKI ini juga membahas masalah sosial seperti hak wanita, pendidikan, maupun lainnya. Meskipun ya Jepang mengawasi badan ini seperti ruang bagi pemikir Indonesia untuk merancang masa depan. Sayangnya ketika sidang ketiga direncanakan tidak terjadi karena Jepang ini kalah perang. Dan pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta mempromosikan kemerdekaan berdasarkan hasil BPUPKI. Dampak BPUPKI
ini adalah fondasi negara kita. Tanpa BPUPKI mungkin kita tidak punya Pancasila atau UUD yang kuat. Namun ada kritik, beberapa anggota dianggap terlalu dekat dengan Jepang dan prosesnya tidak sepenuhnya demokratis. Tapi hal ini mengajarkan kita pentingnya persiapan dan juga dialog dalam membangun bangsa. Di era sekarang, nilai-nilai BPUPKI seperti persatuan dan keadilan masih relevan untuk menghadapi tantangan global. Baik, demikian ringkasan tentang BPUPKI. Badan ini bukan hanya sejarah, tetapi pelajaran bahwa kemerdekaan datang dari persiapan dan semangat bersama. Terima kasih telah menonton video saya kali ini dan selamat jumpa di lain kesempatan.